Isu kelompok Cipayung dikuasai isunya karena dibiayai oleh Yahudi dan Amerika sendiri. Lalu membentuk rumah-rumah pondok, rumah-rumah Quran untuk membasmi apa? Pesantren. Lalu membentuk MTA, lalu membentuk Salafi-Salafi, lalu membentuk FPI, dan yang terakhir adalah bentuk pasukan khusus embrio negara Islam yang ada di pesantren di Al Zaitun, yang sudah diketahui dokumennya bahwa di situ akan menjadi embrio laboratorium negara Islam. Ini berjalan terus sampai sekarang. Pemerintah sudah memutuskan dan ini sedang digodok pelarangan. Kok mereka masih bergerak? Ini berarti satu, mereka percaya diri. Maka Felixiu bisa datang ke sini karena apa? Mereka percaya diri bahwa diplomasi yang didukung oleh Erdogan yang terhadap Rizik, yang didatangi oleh Amin Rais, kemudian Anies dan tokoh-tokoh, ini menunjukkan bahwa sudah ada kekuatan. Maka kedatangan Felixiu di Semarang ini sebenarnya uji coba apakah bangsa dan negara ini siap apa enggak. Khususnya Jawa Tengah ini siap apa enggak. Karena begini, di Nusantara ini terjadi pemeo. Kalau ingin menguasai Indonesia harus kuasai Jawa. Kalau ingin menguasai Jawa harus kuasai Jawa Tengah. Jawa Tengah itu adalah Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang. Kita bisa melihat bahwa gerakan radikal di Solo itu sudah kuat. Di Jogja sudah mulai kuat. Tinggal Semarang. Maka ini pukulan terakhir bagi HTI. Kalau Semarang bisa dikuasai, maka sesungguhnya Indonesia bisa dikuasai. Oleh sebab itu, dia bergerak menggunakan jalur habaib. Nah ini, saya tuh nggak ngerti sampai yang namanya toko buku Toha Putra itu adalah Habibnya Al Munawar, yang salah satu keluarganya kemudian menjadi Menteri Agama karena Nahdien, sehingga diangkat oleh Gus Dur menjadi pengurus PBNU, namanya Said Akil Al Munawar, Profesor Doktor. Ini keluarganya mereka. Nah, anak-anaknya Toha Putra itu sak kelas sama saya, ada yang adik kelas saya, ada yang kakak kelas saya. Semuanya Nahdien. Saya nggak ngerti tiba-tiba setelah pergerakan begini menjadi pendukung Felixiu, yang dia mengharamkan, mengkafirkan, menyesatkan ulama-ulama NU, tetapi justru merangkul Felixiu yang nggak ngerti apa-apa. Ini apa maksudnya? Maka saya mohon Pangdam, Kapolda, Kodim, Polwil Tabes Semarang harus mengambil sikap yang sangat tegas bahwa ini organisasi yang menjelang organisasi terlarang yang di dalamnya menjadi embrio-embrio teroris. Inilah sel tidurnya ISIS. Kalau tidak segera diberantas, kalau tidak segera diatasi, maka akan melahirkan potensial pertumpahan darah yang sangat besar. Saya melihat adik-adik Gus Khairul Anwar dan teman-teman adik-adik muda ini melakukan rapat malam ini di pesantren Soko Tunggal untuk antisipasi itu. Saya merasa bangga bahwa ternyata masih ada patriot-patriot Garuda Nusantara yang berlabel PMII, patriot Garuda Nusantara yang berlabel dosen, Marhen, Satgas PDI, Ansor, Banser, Pemuda Pancamarga atau FKPPI, dan Gus Durian sudah siap. Maka tolong jangan sampai adik-adik ini kelepasan emosi. Karena ingat, tahun 65 ketika Jakarta belum bergerak, maka Jawa Timur bergerak dulu, dipimpin oleh bapak angkat saya yang namanya Kiai Munasir Ali, yang kemudian menjadi pengurus PBNU dan menggantikan Gus Dur berpidato, karena ketika Gus Dur bermuktamar Cipayung itu dilarang Pak Harto pidato. Dia adalah pendiri Hizbullah yang ikut di dalam membantai atau mengalahkan
tentara sekutu yang membunuh Jenderal Malabi. Bergerak dulu karena apa? Jakarta antisipasinya belakangan. Nah ini akan terjadi pertumpahan darah. Pada saat itu yang mati orang-orang PKI itu 4 juta lebih. Jangan sampai ini terjadi pertumpahan darah dan melahirkan korban jutaan orang. Kami sudah mendata siapa-siapa simpatisan HTI, simpatisan MPI, simpatisan PKS yang membela-bela kelompok ISIS ini. Kalau yang baik kita rangkul. Maka saya di samping memohon kepada Kapolda dan Pangdam dan Kodim serta Polrestabes, saya juga memohon kepada mereka-mereka yang lupa di jalur rel syukur berbangsa bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta berbingkai Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa untuk kembali ke tanah air, kembali kepada Ibu Pertiwi. Kalau tidak, sampean gugu karpe dhewe, menafsiri agama sak karpe dhewe, maka sampean akan berhadapan dengan kami. Bagi kami orang NU adalah jihad yang paling jihad adalah afdhalu jihad kalimatin hakin inda sultanin jahil. Jadi jihad yang paling jihad itu membenarkan kalau ada rumah makan kokinya agak salah, itu dibenarkan. Itu jihad yang paling jihad. Nah, sementara HTI ini dan kelompoknya MTI, GNF, MUI ini justru akan membakar rumah bangsa. Kalau membakar rumah bangsa, maka akan berhadapan dengan kami-kami. Saya yang tua ini akan turun gunung, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Saya tidak akan lari kayak pemimpin sampean Habib Rizik. Saya akan di depan. Teman-teman dan ini siaran ya, pemirsa, ingin saya simpulkan lagi bahwa setidaknya ada 2 yang perlu kita ketahui. Pertama, HTI itu berbahaya bagi agama dan negara. Dari sisi negara itu jelas membawa proyek politik khilafah. Dari sisi agama, bahwa agama yang dicitrakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia jauh dari nilai-nilai keislaman yang mengedepankan toleransi, keseimbangan, keadilan, kesetaraan, dan seterusnya. Karena itu jangan ragu-ragu bahwa menolak HTI bukan menolak Islam, membubarkan acara HTI bukan membubarkan acara pengajian, melainkan kita membubarkan orang-orang yang sedang melakukan propaganda merusak tatanan negara dan tatanan agama. Berkerudung agama. Berkerudung agama. Orientasi kekuasaan tapi berkerudung agama. Ini yang berbahaya. Jangan sampai terjadi lagi zaman PKI orang tidak tahu. Ketika ditangkap, PKI ya, bukan, saya BTI. PKI ya, bukan, saya ini. Ini banyak orang yang tidak tahu. Maka adik-adik bangsa Indonesia kalau mau ngaji jelas pesantrennya. Ketemulah kiai-kiai yang bukan kiai ketengan, kiai yang punya pesantren. Jadi ibarat toko itu mall, bukan pedagang asongan yang nggak jelas. Maka ilmunya pun jelas, perpustakaan keagamaannya juga cetok. Jadi yang saya pengen tegaskan adalah ilmunya Allah itu kalau ditulis dengan kertasnya 7 benua dan tintanya 7 samudra, tidak bakal selesai. Maka kalau ada orang menafsirkan Al-Quran dengan caranya, silahkan, tidak masalah. Tetapi jangan memaksa tafsirnya untuk dipakai orang lain. Karena apa? Karena di dunia Islam itu ilmu bercabang-cabang yang sangat luar biasa. Dan di kalangan NU meyakini betul yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Meskipun ini ada ayat yang sangat muktabar, kita harus berpegang sebagai orang Islam, dilarang bughat atau memberontak, haram hukumnya. Karena kita juga di bawah koridornya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka kalau ini kaitannya sampean bantah karena ini perintahnya Tuhan, Tuhan tidak pernah membentuk negara.
Dan Indonesia bukan negara teologi, maka tidak boleh digunakan hukum-hukum Al-Quran, karena itu justru melecehkan Al-Quran. Tetapi Indonesia adalah negara bangsa, cukup dengan kesepakatan ulama. Jadi bukan dibentuk sebagai kemasannya, tetapi Islam menjadi udara yang menghidupi seluruh bangsa. Islam menjadi air yang mengaliri seluruh tubuh. Islam menjadi api menyemangati bangsa ini. Tidak harus dalam kemasan namanya Islam, tetapi jadikanlah penampilan agama yang sudah disempurnakan oleh Allah itu mewarnai kehidupan yang Islami. Bukan wadahnya Islam, tapi kelakuannya bajingan. Penting ini. Ulama kok maki-maki terus bagaimana? Jadi ketika saya dipotong lehernya, dan Kang Said dipotong lehernya, ditemplek ke anjing kecil, saya tidak marah. Sekarang dimunculkan ulama-ulama NU semuanya jamaah kafir, jadi mulai Gus Dur, Gus Mus, Habib Lutfi, Habib Quraisy Shihab, Cak Nun, ada Menteri Agama kafir, saya tidak marah. Tetapi ketika kalian mulai mau mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, berarti mencabut akar kesejarahan yang ditanam oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, maka sebagai cucu-cucu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kami akan menjaganya. Dan kendati pun itu harus berkorban jiwa dan raga, mengalir darah kami siapkan. Ini yang disebut hubul waton minal iman. Allahu Akbar. Cukuplah, nggih. Terima kasih. Tadi perlu diingat bahwa acara HTI itu sering menggunakan kemasan agama, tapi isinya bukan pengajian, tapi propaganda untuk merusak tatanan berbangsa dan bernegara, juga tatanan beragama yang selama ini sudah menjaga kerukunan, menjaga kebinekaan, menjaga NKRI. Tadi itu sudah disampaikan hubul waton minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman. Itulah toriko kebangsaan. Toriko kebangsaan. Karena itu kalau belum cinta tanah air berarti masih belum beriman, belum lengkap. Terima kasih, sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!